Selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Ibu Lasria. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 1, muatan matematika tentang satuan panjang. Ada berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, pensil, buku, papan tulis, dan lain-lain. Benda-benda tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada benda yang berukuran panjang dan ada yang berukuran pendek. Bagaimana cara mengukur panjang dan pendek benda? Yuk, kita belajar bersama-sama. Anak-anak, pernahkah kalian mengukur satu benda menggunakan jari dan lengan tangan? Atau pernahkah kalian mengukur jarak dengan menggunakan langkah kaki? Ternyata alat ukur tersebut adalah alat ukur satuan tidak baku. Apa ya alat ukur satuan tidak baku itu? Yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Alat ukur satuan tidak baku. Boni dan Andi disuruh gurunya mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan mereka secara bergantian. Perhatikan gambar Boni. Ternyata hasil pengukuran Boni adalah 10 jengkal tangannya. Dan hasil pengukuran Andi adalah 13 jengkal tangannya. Kenapa ya hasil pengukuran Boni dan Andi berbeda? Padahal mereka mengukur meja yang sama. Perhatikan penjelasan ibu guru berikut ini. Alat ukur yang digunakan Boni dan Andi, alat ukur satuan tidak baku. Karena tangan Boni dan Andi tidak sama. Sama halnya dengan ukuran tanganmu berbeda dengan ukuran tangan adikmu. Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Nah, berikut contoh alat ukur satuan tidak baku, yaitu jengkal menggunakan jari, hasta menggunakan lengan, depa menggunakan rentang tangan, dan langkah kaki menggunakan kaki. Alat ukur satuan baku. Maya dan Yanti mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Perhatikan gambar Maya. Hasil pengukuran Maya 25 cm. Hasil pengukuran Yanti 25 cm. Wah, hasil pengukuran mereka sama ya. Yuk kita dengar penjelasan ibu guru berikut ini. Alat ukur yang digunakan Maya dan Yanti, alat ukur satuan baku. Karena satuan yang ada pada penggaris tersebut sama, yaitu sentimeter. Jadi, satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang sama. Berikut contoh alat ukur satuan baku. Yang pertama, penggaris. Penggaris biasa digunakan untuk belajar dan bisa mengukur benda seperti buku, pensil, dan lain-lain. Yang kedua, meteran pita. Meteran pita biasa digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur lingkar badan. Yang ketiga, meteran saku. Meteran saku biasa digunakan oleh tukang untuk mengukur kayu. Yang keempat, meteran roll. Meteran roll biasa digunakan untuk mengukur panjang lahan. Yuk kita coba ukur benda berikut ini. Mari kita ukur panjang pensil. Caranya, letakkan ujung penggaris pada ujung pensil berada pada garis 0. Nah, kita perhatikan. Nah, ujung pensil berada pada angka 16. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 16 cm. Mudah kan?
Nah, sekarang yang kedua, mari kita ukur panjang spidol di bawah ini. Sama seperti mengukur pensil di atas, letakkan penggaris di ujung spidol berada pada titik 0. Dan perhatikan ujung spidol berada pada titik 18. Jadi, panjang spidol tersebut adalah 18 cm. Nah, sekarang mari kita berlatih mengukur benda dengan alat ukur yang tepat. Yang pertama, mengukur panjang lingkar pinggang. Alat ukur mana yang tepat untuk mengukurnya? Bagus, meteran pita. Yang nomor 2, panjang meja di kelas. Alat ukur mana ya? Iya, meteran saku. Kemudian yang ketiga, panjang buku tulis. Alat ukur yang tepat adalah penggaris. Dan yang keempat, panjang papan tulis. Apa alat ukur yang tepat? Bagus, meteran saku. Dan yang kelima, panjang halaman sekolah. Apa ya alat ukur yang tepat untuk mengukur ini? Iya, meteran roll. Jadi anak-anak sudah bisa ya mengukur benda dengan alat ukur yang tepat. Nah, perhatikan satuan panjang baku berikut ini. Satuan-satuannya yaitu kilometer disingkat dengan km, hektameter disingkat dengan hm, dekameter disingkat dengan dam, meter disingkat dengan m, desimeter disingkat dengan dm, sentimeter disingkat dengan cm, milimeter disingkat dengan mm. Nah, supaya gampang menghafalnya, Ibu Guru ada lagu nih untuk kalian tentang tangga ukuran dengan menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yang pertama, tanda panah ke arah bawah. Setiap turun satu tangga, itu artinya dikali 10. Diulangi, setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana jika naik? Setiap naik satu tangga dibagi 10. Ibu ulangi, setiap naik satu tangga dibagi 10. Kesetaraan satuan panjang. Bagaimana cara menyetarakan satuan panjang? Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, 3 km sama dengan titik-titik meter. Nah, kita harus merubah atau menyetarakan 3 km menjadi meter. Nah, kita lihat tangga ukuran berikut ini. Dari kilometer ke meter, berapa kali turun? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, berarti 3 km atau 3 dikali, karena turun 3 kali, jadi
nolnya 3. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3.000. Jadi 3 km setara dengan 3.000 meter. Nomor 2. 12 hektameter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, kita lihat dari hektameter ke desimeter. Turun berapa kali ya? Iya, turun 3 kali. Jadi 12 kali, karena turun 3 kali, maka nolnya 3 dikali 1000 sama dengan 12.000. Jadi 12 hektameter setara dengan 12.000 desimeter. Mudah ya. Nah, nomor 3. 4.000 mm sama dengan titik-titik desimeter. Wah, ini bukan turun ya, ternyata ini naik. Mari kita lihat dari milimeter ke desimeter berapa kali ya naik? Iya, 2 kali. Nah, anak-anak tetap ingat ya, kalau naik satu tangga dibagi 10. Nah, karena ini naik 2 kali, maka dibagi 100. Jadi 4.000 dibagi 100 sama dengan 40. Maka 4.000 mm setara dengan 40 desimeter. Nah, sekarang nomor 4. Supaya lebih paham, perhatikan ya. 60.000 mm sama dengan titik-titik meter. Wah, naik lebih tinggi ya. Nah, kita lihat dari milimeter berapa tangga ya naik hingga mencapai meter. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata naik 3 kali. Maka 60.000 dibagi 1000. Kan karena naik 3 kali jadi nolnya 3. Dibagi 1000. Hasilnya 60. Maka 60.000 mm setara dengan 60 meter. Wah, mudah ya. Nah, ternyata selain dengan menggunakan tangga ukuran, kita dapat menyelesaikan soalnya dengan cara cepat seperti berikut ini, dengan menggunakan tabel. Dilihat ya caranya. Yuk kita kerjakan sama-sama. Contoh soal nomor 1. 2 km sama dengan titik-titik dekameter. Nah, perhatikan tabelnya, sudah ditulis satuannya secara berurutan ke arah kanan. Nah, 2 km yang ditanya ke dekameter. Nah, caranya adalah tuliskan 2 di kolom kilometer. Sudah? Nah, kalau sudah begini, sekarang kita tinggal tambahin nolnya sampai ke satuan yang diminta. Satuan yang diminta apa? Dekameter. Maka kita isi nolnya. 1, 2. Nah, ternyata membutuhkan 2 nol untuk sampai di satuan yang diminta. Maka 2 km setara dengan 200 dekameter. Mudah ya, tinggal tambah-tambahin nolnya. Nah, nomor 2. 21 hektameter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, caranya sama seperti yang nomor 1. Tuliskan 21 di hektameter. Kalau sudah begini, kita tinggal tambahin nolnya sampai ke satuan yang diminta, sampai di desimeter. Kita tambahin 1, 2, 3. Nah, ternyata membutuhkan 3 nol sampai ke satuan yang diminta. Maka 21 hektameter setara dengan 21.000 desimeter. Oke, nomor 3. 30.000 desimeter sama dengan titik-titik kilometer. Wah, ini
gimana ya caranya? Caranya gampang ya. Nah, caranya tuliskan 0 di desimeter. Nah, dari desimeter tadi ya, kita tuliskan ke arah sebelah kiri. Tuliskan sampai di kolom yang diminta. Satuan yang diminta apa? Kilometer. Maka 3-nya berhenti di kilometer. Nah, tulis 0, 0, 0, 0. Nah, di kilometer atau di kolom terakhir yang diminta atau di satuan yang diminta 3. Tuliskan 3 di kolom kesatuan yang diminta. Nah, untuk menghitung caranya adalah kita coret sampai ke satuan yang diminta. Nah, kita coret ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coret berhenti sampai di hektameter. Maka tinggal angka 3. Jadi 30.000 desimeter setara dengan 3 kilometer. Nah, supaya lebih paham, perhatikan satu lagi contoh soalnya ya. Nomor 4. 2600 mm sama dengan titik-titik desimeter. Wah, dari milimeter ke desimeter. Caranya sama seperti nomor 3, kita tuliskan mulai dari mili sampai nanti di satuan yang diminta yaitu desimeter. 0, 0. Nah, di desimeter tuliskan 26-nya. Karena diminta sampai satuan desimeter. Nah, caranya tinggal kita coret-coret. Coret 1, 2. Nah, berhenti dicoret sampai di sentimeter, maka sisa 26. Jadi 2600 mm setara dengan 26 desimeter. Mudah ya? Mudah. Kalau turun, nolnya tinggal ditambah. Kalau naik, nolnya tinggal dicoret-coret. Mudah kan? Nah, anak-anak, mana lebih mudah cara mengerjakan yang pertama tadi sama dengan cara cepat ini? Nah, nanti boleh kamu terapkan di contoh soal atau di soal latihan yang akan Ibu Guru kasih ya. Nah, sekarang kita akan menyetarakan satuan panjang dengan soal cerita berikut ini. Nomor 1. Tono mempunyai tali sepanjang 5 meter 50 cm atau 5 meter lebih 50 cm. Berapakah panjang tali Tono dalam satuan cm? Nah, caranya adalah jadi panjang tali Tono seluruhnya 5 meter ditambah 50 cm. Nah, diminta dalam satuan cm. Maka yang perlu kita ubah yaitu 5 meter menjadi ke cm. Caranya adalah kita lihat dari meter ke cm turun apa naik? Iya, turun. Turun 2 tangga. Jadi kalau turun 2 tangga dikali 100, maka 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi 5 meter setara dengan 500 cm. Nah, kalau sudah sama satuannya tinggal dijumlahkan. 500 cm ditambah 50 cm sama dengan 550 cm. Mudah ya. Sekarang nomor 2. Panjang lapangan sekolah adalah 325 dekameter. Berapakah panjang lapangan dalam satuan kilometer? Nah, caranya kita jumlahkan dulu atau kita jabarkan. Panjang lapangan dalam satuan kilometer sama dengan 300 dekameter ditambah 25 dekameter. Jadi kita perlu merubahnya ke kilometer. Nah, yang 300 kita rubah dulu. Dari dekameter ke kilometer, naik apa turun? Iya, naik. Naik berapa tangga?
2 tangga. Karena 2 tangga maka dibagi 100. Jadi yang 300 ini kalau dirubah ke kilometer jadinya dibagi 100. Maka hasilnya 3 kilometer. Nah, yang 25 tidak usah dirubah. Jadi hasilnya panjang lapangan sama dengan 3 km 25 dekameter. Nah, gampang ya? Iya, gampang. Yang penting sudah hafal satuan panjang dan sudah tahu menyeterakannya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajarnya, sampai jumpa, bye-bye.